Proses sintesis protein merupakan proses untuk mengubah asam amino yang terdapat dalam linear menjadi protein dalam tubuh. Proses ini terdiri dari proses transkripsi, translasi, dan pelipatan protein. Sintesis protein lebih mudah dikenal sebagai proses pencernaan makanan. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan makanan demi kelangsungan hidup, yang kemudian akan dicerna dalam sistem pencernaan yang akan diolah menjadi protein. Protein merupakan senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, dan ala kalanya sulfur serta fosfor. Tiga aspek penting dalam proses sintetis protein yaitu lokasi berlangsungnya sintetis protein pada sel, mekanisme berpindahnya informasi atau hasil transformasi dari DNA ke tempat terjadinya fotosintesis protein, dan mekanisme asam amino penyusun protein pada suatu sel berpisah pembentuk protein-protein yang spesifik. Proses sintesis protein berlangsung di dalam ribosom, salah satu organ sel yang berukuran kecil dan padat dalam sel. Mekanisme sintesis protein. Pengertian sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah atau kode dari DNA. Sintesis protein berlangsung di dalam inti sel dan di dalam ribosom. Bahan baku dalam sintesis protein adalah asam amino. Jumlah asam amino yang terlibat di dalam sintesis protein adalah 20. Mekanisme sintesis protein terdiri dari dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses pencetakan RNA oleh DNA. RNA yang terbentuk dibedakan menjadi tiga, yaitu tRNA, mRNA, dan rRNA. Urutan asam amino akan ditentukan oleh basa nitrogen yang menempel di rantai mRNA. Transkripsi terdiri dari tiga tahap, yaitu inisiasi atau permulaan, elongasi atau pemanjangan, dan terminasi atau pengakhiran. Tahapan transkripsi. 1. Inisiasi atau permulaan transkripsi. Tahapan inisiasi yang itu sebagai berikut. 1. RNA polimerase melekat pada daerah promoter atau pangkal transkripsi untuk memulai transkripsi. 2. RNA polimerase kemudian berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. 3. RNA polimerase membungkak untaian rantai ganda DNA. 2. Elongasi pemanjangan transkripsi. Tahapan elongasi yaitu sebagai berikut. 1. Setelah rantai ganda DNA terbuka, RNA polimerase kemudian menyusul untaian nukleotida RNA dari arah 5 ke 3 sesuai dengan pasangan basa nitrogennya sehingga terjadi pemanjangan RNA. 2. RNA akan membentuk pasangan basa adenin dengan uracil. 3. Terminasi pengakhiran transkripsi. Tahapan terminasi yaitu sebagai berikut. 1. Terminasi terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. 2. Rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. mRNA messenger RNA merupakan RNA yang mengandung kode genetik kodon hasil transkripsi basa nitrogen pada DNA yang menjadi cetakan untuk menjadi urutan asam amino polipeptida yang mengkode suatu protein tertentu. 3. Kemudian mRNA akan keluar dari inti sel
melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol. Translasi dalam genetika dan biologi molekular adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Transkripsi dan translasi merupakan dua proses utama yang menghubungkan gen ke protein. Tahapan translasi. Yang pertama, inisiasi atau permulaan translasi. Ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim. Peristiwa tersebut disebut dengan kodon inisiasi. Kodon inisiasi tersebut adalah AUG. Kodon AUG memberikan sinyal untuk melalui proses translasi. Kemudian tRNA atau transfer RNA antikodon UAC yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. tRNA antikodon UAC merupakan komplementer dari kodon AUG. tRNA sendiri berfungsi untuk mengantarkan informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Berikut merupakan gambaran dari tahapan inisiasi translasi. Yang kedua ada elongasi atau memanjangan translasi. Kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama atau metionin. Asam amino pertama segera lepas dari ribosom. tRNA kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. tRNA berikutnya datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA berikutnya. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh rRNA. rRNA atau ribosomal RNA terdapat pada ribosom subunit besar yang berfungsi sebagai enzim pembentuk ikatan peptida yang menyambungkan polipeptida-polipeptida antar asam amino. Berikut gambaran dari tahapan elongasi translasi. Yang ketiga ada terminasi atau pengakhiran translasi. Proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop mRNA yaitu UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom. Polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Protein yang telah disintesis mengalami proses post-translasi pada tahap ini. Protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Berikut adalah gambaran dari tahap terminasi translasi. Penerapan mekanisme sintesis protein substansi genetika. Bagan sintesis protein terdiri dari dua tahap. Tahap pertama yaitu tahap transkripsi, di mana DNA diubah menjadi dRNA. Kemudian tahap kedua yaitu translasi, di mana DNA diubah menjadi tRNA, diubah menjadi rRNA, kemudian menjadi protein. Nah, lebih detailnya yaitu transkripsi itu terjadi di inti sel, rantai DNA atau rantai template diubah menjadi RNA duta, rantai kodon. Kemudian, proses translasi RNA duta rantai kodon diubah menjadi RNA transfer, rantai antikodon, dan diubah menjadi RNA ribosom kodon kembali. Pasangan basa nitrogen yang harus dihafal adalah A yaitu pasangannya T di DNA, A pasangannya U di RNA, dan G adalah pasangannya C atau S. Penerapan sintesis protein. DNA yang rantai double helix akan terbuka menjadi dua rantai, yaitu rantai yang pertama adalah non-template dan yang kedua adalah template. Rantai atau DNA yang akan ditranskripsikan itu adalah yang template. Rantai tersebut akan menjadi RNA duta rantai kodon, kemudian menjadi rantai transfer yaitu rantai antikodon, dan menjadi RNA ribosom yang kembali menjadi kodon. Selanjutnya adalah tabel kodon untuk melihat asam amino apa yang terbentuk. Ternyata kodon AUG adalah asam amino metionin. Kodon UGC adalah asam amino sistein. Kodon UAU sama dengan kodon tirosin, dan kodon ACC adalah asam amino treonin.
Nah, asam amino ini berikatan dengan ikatan polipeptida membentuk protein. Rumus praktisnya adalah rantai kodon itu sama dengan rantai non-template. Kalau di kodon adanya basa nitrogen U, di non-template adalah T. Sedangkan rantai antikodon sama dengan rantai template. Di antikodon ada U dan di template ada T. Kesimpulan, sintesis protein merupakan reaksi yang menghubungkan fungsi DNA dengan penyusun molekul tubuh, yaitu protein. Protein yang dibentuk melalui sintesis protein akan mengalami banyak modifikasi. Ada yang menjadi protein struktur, proteksi, dan enzim atau biokatalisator. Secara garis besar dikenal 4 tipe habitat utama, yakni daratan, perairan tawar, perairan laut, dan Australia serta perairan bahari. Berdasarkan variasi habitat menurut waktu, berdasarkan variasi kondisi habitat menurut ruang. Proses sintesis protein adalah rantai perenai protein atau rantai polipeptida yang masih berfungsional. Untuk menjadi fungsional, protein harus dimodifikasi di badan Golgi sesuai kebutuhan sel.